Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya? Luar biasa. Iya, terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa. Silakan, Tasya pimpin doa kita pada pagi hari ini. Marilah ibu guru dan teman-teman kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Pada pagi hari ini saya akan memimpin dengan agama Kristen. Ya Tuhan Allah Bapa kami. Kami pada pagi hari ini kembali memulai pelajaran IPA kami. Tolong Tuhan lancarkan pelajaran IPA kami pada pagi hari ini dan mempermudahkan kami untuk mengingat dan mampu menjelaskan tentang sistem pencernaan pada tubuh manusia. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Iya, terima kasih. Silakan duduk. Tolong siapkan tempat duduknya, siapkan alat-alat tulisnya. Siapa yang hadir hari ini? Semua hadir? Iya, terima kasih. Kita bersyukur di mana pada pagi hari ini kita bisa melakukan aktivitas kita. Kita bersyukur kepada Tuhan ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari yaitu masalah apa? Dengan topik apa? Nutrien. Masih ingat pengertian dari nutrien? Ayo, siapa yang tahu? Coba Iren. Nutrien adalah zat yang terkandung dalam makanan yang berisi energi ataupun bahan mentah yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melakukan seluruh proses penting yang menunjang kehidupan. Iya, jawabannya bagus sekali. Tasya, gimana nutrien? Menurut kamu apa? Nutrien? Baca dong. Nutrien adalah zat yang terkandung dalam makanan yang berisi energi ataupun bahan mentah yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melakukan seluruh proses penting yang menunjang kehidupan. Iya, terima kasih. Jawabannya cukup bagus. Yaitu nutrien adalah zat-zat yang diperlukan oleh tubuh kita untuk mengatur fungsinya. Tentu kalian masih tahu zat-zat apa saja yang termasuk nutrien. Yang pertama apa? Karbohidrat. Yang kedua, protein. Yang ketiga, lemak. 4. Selanjutnya, terus air. Iya. Jadi nutrien itu kandungannya karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Zat-zat ini nanti diperlukan oleh tubuh untuk mengatur fungsinya. Baiklah, pada saat ini kita akan masuk ke topik yaitu sistem pencernaan pada manusia. Nah, tujuan kita mempelajari materi ini yang pertama, peserta didik atau siswa mampu mengidentifikasi organ-organ sistem pencernaan. Tujuan yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan fungsi dari organ sistem pencernaan. Dan yang ketiga, peserta didik mampu membedakan proses pencernaan, mekanik, dan kimiawi. Baiklah, sebelum saya lanjutkan, saya akan bertanya kepada kalian. Mengapa kita harus makan? Coba, Iren? Iya, karena manusia memerlukan makanan untuk memperoleh energi. Siapa lagi? Karena manusia memerlukan nutrisi. Jawabannya bagus. Siapa lagi? Karena setiap makhluk hidup memerlukan makanan. Ya, jadi nutrien itu diperlukan oleh tubuh kita. Jadi kita perlu makan. Yang kemudian saya mau ingin tanya, apa yang terjadi dengan makanan yang kalian telan? Apa yang terjadi? Yaitu terjadinya proses
pencernaan. Siapa lagi yang tahu? Setelah makanan yang kita cerna itu apa yang terjadi? Akan terjadi proses pencernaan karena nanti nutrisinya itu diperlukan oleh tubuh kita untuk mengatur fungsinya. Jadi sekarang coba kalian perhatikan, kalau untuk mengatur fungsinya katanya terjadi proses, terjadi pencernaan. Saya mau tanya, siapa yang tahu organ-organ apa saja yang mampu mencerna makanan atau nutrisi yang diperlukan tubuh kita itu? Organ-organ apa saja? Ayo, jangan ragu menjawab. Kamu. Kuat dong suaranya. Organ mulut. Iya, organ mulut. Siapa yang mau nambah? Apa hanya mulut saja? Suaranya besar, nak. Kerongkongan. Ada lagi yang tahu? Organ lambung. Kamu? Gak bisa. Organ mulut tadi sudah menjawab. Kerongkongan, lambung. Kamu? Usus halus, bagus. Siapa lagi? Kalian? Usus besar. Usus besar. Apa sampai di situ aja prosesnya, organnya? Masih ada lagi, silahkan kamu tambah. Iya, yaitu organ anus. Sekarang akan Ibu coba amati dulu gambar yang Ibu tayangkan. Nah, kamu perhatikan dulu gambar ini. Amati kalian dulu. Nah, sekarang Ibu mau tanya, siapa yang bisa menuliskan, mengisi yang paling atas? Iren, silakan. Tulis di kotaknya saja ya. Yang paling atas, organ apa itu? Benar? Tepuk tangan dulu. Yang kedua, siapa yang bisa memberikan? Organ apa yang nomor 2? Coba Tasya. Benar? Tepuk tangan dulu buat Tasya. Nah, kalian sudah mengenal organnya ya. Sekarang organ yang ketiga. Coba Doni. Benar? Tepuk tangan dulu untuk Doni. Organ yang berikutnya, coba dulu si Angel. Cepat Nak. Betul? Ya, tepuk tangan. Sekarang organ yang berikutnya, coba dulu si siapa namanya? Sakieva dulu.
Betul jawabannya? Hebat kalian ya. Sekarang kita lihat organ yang berikutnya. Coba dulu. Lihatkan. Organ anus itu paling bawah ya. Yaitu paling bawah. Coba dulu siapa yang bisa menyebutkan atau menulis? Coba kamu. Yang paling terakhir organ apa itu? Yang ditunjukkan panah paling bawah. Iya. Iya, betul, tepuk tangan. Iya. Terima kasih. Jadi di sini bahwa struktur dari organ-organ pencernaan itu terdiri dari apa-apa saja. Ayo kita sama menyebutkan. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Iya, terima kasih. Sekarang kita pemanasan dulu, berdiri dulu, kita ice breaking dulu. Perhatikan ya. Konsentrasi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 2 kali. Oke, silakan duduk. Ya, semangat lagi ya. Sekarang kita sudah mengetahui yaitu organ-organ pencernaan tadi, mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Coba saya mau tanya, dari penjelasan ini ada yang kalian bertanya, silakan. Silakan. Silakan Iren. Nah, coba perhatikan ya, pertanyaannya bagus sekali. Organ-organ apa saja yang terdapat di rongga mulut? Nah, sebelum Ibu menjawab, mungkin ada di antara kalian yang bisa. Coba bayangkan dulu mulut kamu, organ apa saja yang ada di mulut kamu? Ada yang tahu? Silakan, angkat tangan. Tasya mungkin? Yaitu ada gigi, kelenjar ludah, dan lidah, langit-langit, dan juga gusi. Nah, coba perhatikan ya, organ yang terdapat di mulut itu adalah gigi, kemudian lidah, kelenjar ludah atau saliva, langit-langit, dan gusi. Sekarang ada lagi pertanyaannya katanya, apa fungsi dari organ tersebut? Nah, organ gigi kita tahu bahwa semua manusia memiliki gigi. Apa fungsinya? Untuk mengunyah. Apa lagi? Untuk menghancurkan makanan. Apa lagi? Yaitu menyobek makanan. Ya, itu fungsinya. Sekarang saya mau bertanya, itu organ yang terdapat di mulut. Sekarang apa fungsi dari mulut? Nah, kita semua punya mulut. Tentu ada fungsinya enggak? Ada. Apa fungsinya? Ya? Coba perhatikan, jawabannya bagus sekali ya. Fungsi dari mulut itu adalah sebagai tempat masuknya makanan, menghancurkan makanan, apalagi mencerna makanan, mengecap makanan, dan yang terakhir menelan makanan. Sekarang kita sudah tahu bahwa organ mulut itu berfungsinya sudah tahu. Sekarang kita masuk ke organ yang kedua, kerongkongan. Nah, kerongkongan coba tunjukkan dulu. Di mana kerongkongan kalian? Nah, di sini ya. Kerongkongan di sini. Kerongkongan itu fungsinya apa? Siapa yang tahu? Silakan. Yang kuat dong suaranya. Untuk mendorong makanan dari mulut ke lambung. Coba perhatikan jawabannya. Fungsi dari kerongkongan adalah untuk mendorong atau untuk memasukkan makanan dari organ mulut ke organ lambung. Dengan bantuan apa?
Iya, bagus sekali. Jadi manusia itu makanan itu yang ditelan manusia itu masuk dari organ mulut ke organ lambung dengan bantuan gerak peristaltik. Sekarang kita masuk ke organ yang ketiga, usus halus. Ada yang bertanya, silakan. Ayo, siapa yang mau bertanya? Silakan. Amati gambarnya, lihat materinya. Baca komennya. Siapa? Coba silakan, ada yang mau ditanyakan? Nah, ini bertanya apa fungsi gerak peristaltik pada kerongkongan. Sebelum Ibu menjawab, mungkin ada di antara kalian yang bisa. Apa fungsi gerak peristaltik pada kerongkongan? Yaitu untuk mendorong makanan dari mulut ke lambung. Ada yang bertanya lagi? Silakan. Ada yang bertanya lagi? Silakan. Silakan, Saki apa? Apakah sama enzim yang terdapat pada organ mulut dan organ lambung? Perhatikan ya, pertanyaannya bagus sekali. Apakah sama enzim yang terdapat di organ mulut dengan di organ lambung? Ada yang mau menjawab? Sekarang Ibu jelaskan ya. Organ atau enzim yang ada di organ mulut dengan di organ lambung itu beda. Enzim yang terdapat di organ mulut, perhatikan ya. Ini saya jelaskan. Ini enzim yang terdapat di mulut ini adalah nama enzimnya yang dihasilkan oleh kelenjar ludah. Nama enzimnya adalah pitialin atau enzim amilase. Ya. Nah, sedangkan enzim yang terdapat di lambung, ini organ lambung. Perhatikan, ini bentuk lambung manusia ya. Enzim yang terdapat di lambung ini dengan di mulut beda. Di sini tadi enzimnya apa? Amilase, pitialin yang dihasilkan oleh kelenjar ludah. Sedangkan enzim yang terdapat di lambung, nama enzimnya apa? Enzim pepsin, enzim renin, dan apa? Enzim asam klorida, ya. Sudah paham? Bisa membedakan? Enzim yang terdapat di mulut tadi apa? Iya. Sedangkan enzim yang terdapat di lambung apa nama enzimnya? Iya. Jadi enzimnya tentu beda, berada di rongga mulut dan yang berada di rongga lambung. Ada yang bertanya? Silakan. Ayo, itu banyak sekali organ di usus halus, di usus besar, di anus. Coba ditanya, silakan. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa namanya, Nak? Dina. Dina bertanya, apa fungsi dari kelenjar ludah? Nah, fungsi dari kelenjar ludah yang berada di rongga mulut yaitu mengubah karbohidrat menjadi maltosa. Ingat ya, karbohidrat seperti yang kita makan nasi, itu berupa karbohidrat. Jadi fungsi enzim pitialin atau amilase yang berada di mulut yaitu mengubah karbohidrat menjadi amilum atau zat pati atau maltosa. Sudah? Jelas? Oke, siapa lagi yang bertanya? Siapa yang bertanya lagi? Silakan. Apa perbedaan pencernaan mekanik di organ mulut dengan pencernaan mekanik di dalam lambung?
Nah, perhatikan dulu apa perbedaan pencernaan mekanik di mulut dengan pencernaan mekanik di lambung. Sebelum Ibu menjawab, ada yang bisa? Ada yang bisa? Silakan Iren. Pencernaan mekanik di dalam mulut yaitu proses pencernaan makanan yang melibatkan gigi untuk mengunyah dan memotong-motong makanan menjadi partikel yang lebih kecil tanpa mengubah komposisi kimianya, dan lidah membantu membolak-balik makanan. Iya. Sedangkan kalau di lambung? Ada yang tahu bagaimana pencernaan mekanik di lambung? Baiklah, Ibu akan menjelaskan. Mohon perhatiannya. Pencernaan mekanik di mulut yaitu pencernaan yang melibatkan gigi untuk mencerna, mengunyah, memotong-motong makanan dari partikel besar menjadi partikel yang lebih kecil dengan bantuan gigi dan lidah. Lidah yaitu membolak-balik makanan. Nah, proses tersebut adalah pencernaan secara mekanik di rongga mulut. Sedangkan pencernaan mekanik di dalam lambung, dia melibatkan otot lambung. Nah, jadi beda. Kalau di mulut tadi menggunakan gigi dan lidah. Sedangkan di organ lambung, dia secara mekanik yaitu menggunakan apa? Otot lambung untuk membolak-balik makanan. Paham? Ada yang bertanya lagi? Silakan. Silakan. Valencia. Apa yang dimaksud dengan pencernaan kimiawi? Nah, apa yang dimaksud dengan pencernaan kimiawi? Siapa? Siapa yang bisa pencernaan kimiawi? Ada yang tahu? Coba perhatikan ya. Kalau pencernaan kimiawi itu adalah proses pencernaan pemecahan molekul yang besar menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Ya? Paham? Kalau dia proses pencernaan kimiawi itu pemecahan makanan dari molekul besar ke molekul yang lebih sederhana dengan melibatkan enzim pencernaan. Apakah sama pencernaannya di mulut dengan di lambung? Beda, ya. Kalau di mulut, saya mau bertanya, kalau di mulut terjadi proses pencernaan berapa kali? Dua kali. Secara apa? Mekanik dan kimiawi terjadi di sana karena dibantu gigi. Sedangkan secara kimiawi dibantu dengan kelenjar ludah. Sekarang di lambung terjadi berapa kali proses pencernaan? Berapa kali? Dua kali, yaitu pencernaan mekanik menggunakan otot lambung dan pencernaan kimiawi menggunakan apa? Enzim. Apa nama enzimnya tadi di lambung? Enzim pepsin, enzim renin, enzim apa? Lipase dan asam amino. Sekarang secara kimiawi apakah terjadi di usus halus? Terjadi di usus halus? Terjadi. Yaitu enzim apa yang di sana? Enzim pankreas, ya. Yaitu menghasilkan apa di sana enzim pankreas? Menghasilkan enzim amilase, protease, dan amilase yang fungsinya mengubah karbohidrat, mengubah protein menjadi lebih yang sederhana. Sekarang kita coba pertanyakan dulu seputar materi kita. Fungsi dari usus besar siapa yang tahu? Ini banyak pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan? Ya? Coba perhatikan ya. Ini ada pertanyaan Dahlia. Apa fungsi asam klorida di lambung? Nah, di lambung itu kan ada HCl. Yaitu untuk apa?
Ada yang tahu? Ada yang tahu apa fungsi asam klorida yang di lambung? Perhatikan ya, ini membuat kondisi lingkungan lambung menjadi asam. Fungsinya tadi yaitu untuk mencegah infeksi. Kemudian untuk menghasilkan enzim pepsin. Kemudian apa lagi? Karena sifatnya asam. Untuk mematikan bakteri yang masuk ke dalam makanan. Jadi itu fungsi dari asam klorida. Paham sampai di sini, Dahlia? Paham. Sekarang usus besar. Fungsinya apa usus besar? Fungsi usus besar apa? Coba kamu. Menyerap air, membantu pembusukan sisa makanan yang tidak dicerna oleh usus halus dengan bantuan koli yang menghasilkan vitamin K yang berfungsi untuk proses pembukuan darah. Iya, coba perhatikan ya. Fungsi dari usus besar yaitu menyerap air. Kemudian membantu pembusukan dari sisa makanan yang tidak dicerna oleh usus halus. Yaitu membantu pembusukannya itu tadi dengan bantuan bakteri apa? Bakteri E. coli atau Escherichia coli. Nah, ini menghasilkan vitamin apa tadi? Vitamin K. Yang berfungsi untuk apa? Yaitu membantu proses pembekuan darah. Kalau ditanya lagi, apa fungsi usus halus? Usus halus fungsinya apa? Coba Iren. Tempat penyerapan sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Iya, jadi usus halus itu berfungsi menyerap sari-sari makanan atau nutrisi makanan, ya. Kemudian kemana dialirkan? Ke seluruh jaringan tubuh melalui aliran darah. Sekarang anus. Anus itu adalah organ paling akhir. Semua makhluk hidup punya anus? Punya. Apa fungsinya kira-kira? Coba Sakyata. Mengeluarkan feses dari dalam tubuh. Mengeluarkan feses dari dalam tubuh. Ya, siapa lagi? Silakan Iren. Lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Iya, lubang pembuangan feses dari tubuh. Sebelum feses itu dibuang, disimpan dulu di dalam apa? Rektum. Nah, setelah nanti penuh, dikirim oleh saraf ke sinyal ke otak, baru nanti ada perintah, baru manusia itu akan mengeluarkan feses melalui organ anus. Ya. Sekarang kita yang ketiga yaitu membedakan tadi yaitu pencernaan mekanik dan kimiawi. Coba perhatikan bukunya. Tadi mekanik seperti apa? Pencernaan mekanik itu seperti apa? Pencernaan mekanik seperti apa? Ada yang tahu? Yang kamu kerjakan. Silakan. Contohnya pencernaan mekanik di dalam mulut, yaitu proses pencernaan makanan yang melibatkan gigi untuk mengunyah dan memotong-motong makanan menjadi partikel yang lebih kecil tanpa mengubah komposisi kimianya dan lidah membantu membolak-balik makanan. Iya. Sekarang itu proses pencernaan mekanik adalah proses pemecahan makanan dari partikel besar ke partikel kecil tanpa mengubah fisik atau kimia komposisi makanan, ya. Sekarang pencernaan kimiawi, siapa yang bisa? Pencernaan kimiawi. Iren bisa? Pencernaan kimiawi adalah proses pencernaan makanan dengan mengubah molekul makanan menjadi molekul yang lebih sederhana atau kecil. Iya, jadi perhatikan ya, pencernaan kimiawi adalah proses pemecahan molekul-molekul yang kompleks ke molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Bisa ya sampai di sini?
Sudah paham? Paham? Baiklah, di sini kita akan melihat sistem pencernaan, organ-organnya kita udah tahu ya. Fungsinya juga udah tahu, mulut. Sekarang Ibu akan bagi kelompoknya. Coba yang ini kelompok 1. Kelompok 1, kelompok 2. Diputar kursinya ya dengan tertib. Kelompok 3. Tadi enggak ini. Dan kalian kelompoknya lagi ya. Iya, putar kursinya. Sudah? Perhatikan, sudah dibentuk kelompoknya. Kenapa kamu menyendiri, nak? Poninya, nak, poni. Ini saya bagi LKPD-nya. Perhatikan dulu sebelum kalian mengerjakan LKPD yang Ibu berikan. Tolong diperhatikan supaya bisa kalian mengerjakan dengan baik. Amatilah gambar sistem pencernaan berikut. Di sini ada Ibu cantumkan sistem pencernaan makanan. Kemudian yang ditanya yang pertama, tuliskan nama-nama organ pencernaan di kotak yang tersedia. Jadi di sini kamu langsung menuliskan nama organ pencernaannya. Paham? Yang kedua, lengkapilah gambar sistem pencernaan berikut dengan menyebutkan nama organ pencernaan dan jelaskan fungsinya. Setelah kalian melengkapi organnya, kalian harus menulis fungsi dari organ tersebut. Yang ketiga, jelaskan perbedaan proses pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Sekarang sebelum kalian mengerjakan, mungkin ada yang kalian tanyakan, silahkan. Nanti bagi yang pengen mengerjakan pakai Canva boleh, pakai PowerPoint mungkin yang menggunakan laptop boleh, ya. Yang langsung ditulis boleh, ya. Jangan lupa nama kelompoknya dan kelasnya. Silakan, saya kasih waktunya 15 menit. Ini sambil kerja jangan nganggur. Ayo dikerjakan. Kalau kelompok itu berarti kolaborasi. Tolong kerjasamanya tiap kelompok. Langkah pertama, cari dulu nama organnya. Yang kedua, cari fungsinya masing-masing. Tolong yang tulisannya jelas ya. Tulisannya jelas. Ini kalian mana? Kenapa nganggur? Ayo nulis kalian. Kenapa di sini bersyukur? Nanti nggak usah semua maju ya. Pilih yang jelas ngomongnya.
Nanti pilih orangnya yang maju. Iya. Dicari dulu nama organnya, terus fungsinya. Ya. Kemudian yang ketiga ini jangan sampai lupa, yaitu menjelaskan proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Sudah, tolong kerjasamanya ya. Ya. Gimana? Kamu menulis kamu, jangan nganggur. Tidak nganggur. Ayo kamu kerjakan, Nak. Kalian nanti pakai menulis. Ini nomor kan pencernaan ini udah kalian jawab belum? Ini harus dikerjakan di sini. Gimana kelompok kalian? Ada yang kurang jelas? Boleh dicari di sini, manfaatkan, jangan hanya nganggur kalian. Ditulis yang jelas ya, jadi nanti ketika maju. Nanti mau pilih aja ya, pilih suaranya harus nyaring. Kalian ada yang kurang jelas? Siapa yang maju nanti? Iya. Kalian pakai apa? Ingat bukunya di ini kan? Harus lantang suaranya. Ayo, tolong kerjasamanya tiap kelompok. Ini organ apa? Ini? 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 Terus ini? Apa? Ini? Ini? Iya. Nanti siapa yang maju? Iya. Ya. Jadi harus jelas ya. Harus bisa membedakan namanya ya. Coba yang ini kamu dulu. Ini apa? Oh, sudah kamu ambil. Pilih yang jelas ya, nanti suaranya ya. Bisa sudah membedakan? Ini dijawab dong. Ini tulis. Iya kan kalian sudah dikasih rutinnya supaya kamu mengenal tiap organan. Coba kamu lihat di situ apa fungsinya. Jadi ketika nanti kalian maju sudah bisa.
Ketika maju bawa bukunya nanti gini. Siapa yang maju nanti di antara kalian? Kalau misalnya nukil, suaranya harus yang jelas, ya. Ya. Misalnya saya tunjuk nanti kalau melihat waktunya. Waktunya 5 menit lagi ya. Sudah siap kamu? Iya. Harus jelas nanti presentasinya. Ingat waktunya. Tahu ya, yang nomor 3-nya di sini dua. Oke, nanti bawain ya. Sudah bisa? Sambil diingat fungsinya tiap-tiap ini, letak organnya sudah harus tahu ya. Ya, Ridwan. Kamu sudah tahu Martin? Tiap organnya, meskipun diacak harus tahu yang mana organnya, ya. Gimana kelompok kalian? Ya, silakan. 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 Ayo silakan. Sudah? Kamu ngapain? Jangan yang aneh-aneh nah. Kenapa? Boleh aja nanti satu orang kah kayak gitu. Yang penting kalian sambil bawa buku ya. Baiklah, waktunya sudah habis. Silahkan, sebelum presentasi saya kasih tahu dulu aturan mainnya ya. Tiap kelompok, misalnya yang saya pilih hanya mempresentasikan, nggak usah tanya jawab ya. 5 menit ya, paling lama. Silakan kelompok siapa dulu yang mau maju? Kelompok 2, silakan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Suaranya jelas ya. Tolong kelompok yang lain perhatikan paparan teman-teman dari kelompok temannya. Yang pertama, tuliskan nama organ pencernaan di kotak yang tersedia. Organ pertama adalah mulut, organ kedua adalah hati, organ ketiga adalah empedu, organ keempat usus besar, organ kelima kerongkongan, organ keenam lambung, organ ketujuh pankreas, organ kedelapan usus halus, dan organ yang terakhir atau yang kesembilan adalah anus. Yang kedua, lengkapi gambar sistem pencernaan berikut dengan menyebutkan nama organ sistem pencernaan dan jelaskan fungsi dari organ tersebut. Organ tersebut berfungsi untuk menentukan makanan, mencerna makanan, mengecap rasa makanan, dan membantu mendalam makanan. Organ kerongkongan berfungsi untuk menyalurkan makanan dari mulut ke lambung dengan bantuan darah peristaltik. Organ lambung berfungsi untuk mencerna
sebagai zat-zat makanan, baik secara mekanik maupun secara kimiawi yang dibantu oleh enzim, peptid, renin, dan asam klorida atau usus halus berfungsi untuk sebagai pencernaan makanan yang dimulai dari lambung dengan bantuan enzim pankreas dan empedu dari hati sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan dan tempat terjadinya pencernaan yang paling panjang. Kemudian sari-sari makanan dialirkan melalui aliran darah. Usus besar berfungsi untuk menyerap air, membantu pembusukan sisa makanan yang tidak dicerna oleh usus halus dengan bantuan E. coli yang menghasilkan vitamin K yang berfungsi untuk proses pembekuan darah. Anus berfungsi untuk merupakan lubang pembuangan feses dari tubuh. Sebelum feses dibuang lewat anus, feses ditampung terlebih dahulu di bagian rektum. Yang ketiga, jelaskan perbedaan proses pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Secara mekanik melibatkan pemecahan protein makanan menjadi bagian-bagian kecil seperti minyak dan sari-sari. Yaitu pencernaan kimiawi menggunakan enzim untuk memecah makanan menjadi bentuk yang lebih sederhana agar dapat diserap tubuh seperti amilase untuk karbohidrat dan enzim untuk protein. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Sekarang kita lihat yaitu kelompok dari Tasya. Silakan. Ganti ya. Boleh. Mana nih? Aduh. Kenapa sih? Harusnya kamu antisipasi ya. Gini Kang. Aduh. Bikin malu aja kamu. Gimana nih? Kenapa harus digitukan? Kayak gini bikin malu saya. Apa kayak gini? Sebentar dulu ah. Gimana kamu nih? Enggak kamu antisipasi? Atau bisa ke sini? Kamu anu dulu ya. Udah mana nih? Mana ini lambat lagi nanti.
Itu ada mouse-nya Tasya. Nggak usah pakai mouse. Yang jelas suaranya Tasya ya. Ren, makasih sayang lah. Kerja-kerja sistem yang pertama adalah organ mulut, yang kedua adalah organ hati, yang ketiga adalah organ hidung, yang keempat adalah organ keturunan, yang kelima adalah organ kerongkongan, yang keenam adalah organ lambung, yang ketujuh adalah organ pankreas, yang kedelapan adalah organ usus halus, yang kesembilan adalah organ paru. Yang pertama adalah mulut. Mulut memiliki bermacam. Ya, jelaskan aja. Tolong diperhatikan temannya. Yang kelima adalah organ kerongkongan, yang keenam adalah organ lambung, Mm-mm. yang ketujuh adalah organ pankreas, yang kedelapan adalah organ usus halus, yang kesembilan adalah organ paru. Iya. Terus? Yang pertama mulut. Mulut memiliki bermacam-macam fungsi, seperti menghasilkan makanan, mencerna makanan, mengajak rasa makanan, dan membantu menelan makanan. Yang kedua adalah organ hati. Hati adalah salah satu organ penting dalam tubuh manusia. Fungsi hati adalah membantu proses Tolong didengarkan ya, jangan bikin nyanyi. yang ketiga, empedu merupakan sumber alkali yang berperan dalam menyatukan asam dan lambung ke dalam tubuh. Fungsi dari empedu adalah sebagai cairan yang berperan dalam proses pemeriksaan zat lemak pada saluran pencernaan. Empedu juga membantu metabolisme, memiliki isolasi dan merangsang gerakan pencernaan sendiri. Empat, usus besar. Fungsi usus besar dalam sistem pencernaan adalah menyerap air, mineral, dan nutrisi yang mengubah sisa makanan menjadi garam lalu dikeluarkan dari tubuh melalui esophagus atau kerongkongan. Fungsi kerongkongan atau esophagus adalah membawa makanan dari sumber mulut ke lambung atau menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Organ lambung. Fungsi lambung dalam proses pencernaan sebagai menampung hingga memedangkan makanan yang kita konsumsi ke seluruh tubuh atau mengolah makanan. Tujuh, pankreas. Pankreas berfungsi sebagai mengubah makanan yang kita makan menjadi bahan bakar bagi sel-sel tubuh. Pankreas mempunyai dua fungsi utama, yaitu fungsi eksokrin yang membantu proses pencernaan dan fungsi endokrin yang mengatur gula darah. 8. Usus halus. Fungsi usus halus adalah menyerap nutrisi dari makanan yang kita konsumsi, memecah makanan secara sistematis, memindahkan makanan sepanjang saluran pencernaan, dan membantu sistem imun tubuh. 9. Organ hidung. Membantu beberapa membantu menahan buang air besar atau PAB. Proses pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Proses pencernaan secara mekanis
kimiawi adalah proses pencernaan makanan yang terjadi ketika tubuh menggunakan enzim dan air untuk memecah molekul-molekul makanan menjadi ukuran yang lebih kecil. Itu macam-macam fungsi seperti menghancurkan makanan, mencerna makanan, memecah rasa makanan, dan membantu menelan makanan. Yang kedua adalah organ hati. Hati adalah salah satu organ penting dalam tubuh manusia. Fungsi hati adalah membantu proses metabolisme tubuh serta menghasilkan cairan di tubuh yang membantu proses pencernaan. Yang ketiga, empedu. Empedu merupakan sumber alkali yang berperan dalam menetralkan asam dari lambung yang masuk ke usus. Fungsi dari empedu adalah sebagai cairan yang berperan dalam proses pemecahan zat lemak pada saluran pencernaan. Empedu juga mengatur metabolisme nutrisi tubuh dan nutrisi di hati dan merangsang gerakan peristaltik di usus. 4. Usus besar. Fungsi usus besar dalam sistem pencernaan adalah menyerap air, mineral, dan nutrisi yang tersisa dari makanan, mengubah sisa makanan menjadi zat-zat lalu dikeluarkan dari tubuh melalui anus. 5. Esofagus atau kerongkongan. Fungsi kerongkongan dalam esofagus adalah membawa makanan dari rongga mulut ke lambung atau menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. 6. Organ lambung. Fungsi lambung dalam proses pencernaan sebagai pengangkut hingga mengedarkan makanan yang kita konsumsi ke seluruh tubuh atau mengolah makanan. 7. Pankreas. Pankreas berfungsi sebagai pengubah makanan yang kita makan menjadi bahan bakar bagi sel-sel tubuh. Pankreas mempunyai dua fungsi utama, yaitu fungsi eksokrin yang membantu pencernaan dan fungsi endokrin yang mengatur gula darah. 8. Usus halus. Fungsi usus halus adalah menyerap nutrisi dari makanan yang kita konsumsi, memecah makanan secara sistematis, memindahkan makanan sepanjang saluran pencernaan dan membantu sistem imun tubuh. 9. Organ anus. Anus memiliki beberapa fungsi, di antaranya sebagai keluarnya feses, membantu pergerakan usus, membantu menahan buang air besar atau BAB. Yang terakhir adalah proses pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Proses pencernaan mekanis adalah pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan tertentu, seperti mengunyah, menghancurkan, dan meremas makanan. Proses pencernaan yang dilakukan tidak melibatkan enzim. Proses pencernaan kimiawi adalah proses pencernaan makanan yang terjadi ketika tubuh menggunakan enzim dan air untuk memecahkan molekul-molekul makanan menjadi ukuran yang lebih kecil. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Tepuk tangan belum? Cukup, Bu. Oke. Ini Tasya. Oke. Baiklah, dari materi yang kita pelajari hari ini bisa kita simpulkan dan Ibu sudah melihat dari kelompok 1 dan kelompok 2 memaparkan sudah bagus, kalian sudah memahami organ-organ pencernaan, fungsi dari organ pencernaan serta bisa membedakan yaitu pencernaan mekanik dan kimiawi. Sekarang kita simpulkan materi kita hari ini. Organ-organ pencernaan dimulai dari apa saja? Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Sedangkan fungsi mulut apa? Tempat masuknya makanan, kemudian mengunyah makanan, menghancurkan makanan, dan menelan makanan. Fungsi dari kerongkongan? Mengantarkan makanan dari mulut ke lambung. Usus halus fungsinya apa? Menyerap sari-sari makanan. Usus besar yaitu menyerap air dan membantu pembusukan sisa makanan yang tidak dicerna di usus halus.
Anus fungsinya apa? Yaitu lubang pembuangan feses. Sekarang pencernaan mekanik, yaitu proses pemecahan makanan dari partikel besar ke partikel kecil tanpa mengubah komposisi kimianya. Sedangkan pencernaan kimiawi adalah pemecahan makanan dari molekul besar ke molekul kecil dengan bantuan enzim, ya. Sekarang Ibu suruh kalian mengerjakan soal, ya, dari materi kita hari ini. Waktunya 5 menit langsung dikumpul, ya. Silakan tulis namanya cepat-cepat, ya. 5 menit. Kalau saya suruh nanti dikumpul. Ayo cepat. Kamu pindah ke sana biar enggak anu. Pindah sebagian, kamu pindah. Ayo. Pindah. Sudah dapat semua? Bagi. Langsung. Boleh pakai pensil, boleh pakai pulpen, boleh. Sudah cukup? Ayo, 5 menit harus selesai, ya. Kamu sudah? Ayo cepat. Tulis nama dengan ini. Ya, cepat. 5 menit harus selesai. Langsung di kertas pilih jawabannya, ya. Jangan lupa nama. Cepat-cepat bicara. Jangan main-main, Ridwan. Kalau sesak Doni boleh pindah, Don. Yang gambar A ini apa nih? Dilihat ini usus apa? Usus besar. Besar apa? Ya, sudah kamu? Kalau sudah boleh dikumpul? Ayo dikumpul saja.
Kerjakan aja dulu, kerjakan. Jangan buru-buru ya. Harus tahu organ-organnya tadi sudah tahu kan? Ini organ apa nih, Doni? Ya, ini, ini yang nempel di hati, yang rasanya pahit. Teduh. Ini langsung ingat yang berhubungan dengan anus, usus besar. Ini yang usus halus. Ini kan hati nih. Harus tahu ya. Jangan asal dijawab ya. Bisa, Iren? Kalau kalian sesak, boleh pindah ke sana. Atau Ridwan boleh pindah ke sebelah. Ini organ apa tadi? Ini apa yang ditanya? Meminum segelas susu. Kalau protein di mana? Jangan asal dijawab, nak ya. Bisa kamu jawab? Ini gigi apa nih? Gigi apa nih? Jangan dilihat, ini akarnya. Ini apa nih? Bagian email gusi dan tulang gigi ditunjukkan. Emailnya mana? Kalau kamu, saya tanya dulu, emailmu mana? Email itu yang melapisi gigi. Yang
Ini nomor berapa nih? 3. Nail gusi mana? Nomor 7. Nomor 7 itu akar gigi. Gigi mana? Nomor 6. Bisa? Sudah tahu organnya? Jangan asal dijawab ya. Amati dulu gambarnya, pahami. Ya. Kenapa, nak? Iya. Nanti mama pilih aja ya. Pilih, suaranya harus nyaring. Kalian ada yang kurang jelas? Siapa yang maju? Supaya kamu mengenal tiap organan. Coba kamu lihat di situ apa fungsinya. Jadi ketika nanti kalian maju sudah bisa. Intestine. Mana? Proses penyerapan sari-sari makanan pada manusia. Di inilah. Nih. Kan dia diserap kan tiga usus halus itu, duodenum, jejunum dengan ilum. Kalau nama usus halusnya baru istetum. Tapi kan usus halus itu dibagi 3, duodenum, ileum, dengan jejunum. Ya? Kamu pindah dulu ke sini. Nah, kamu besar kali, terganggu. Ayo pindah ke sini. Bawa. Pelan, nak, pelan. Lain kali perhatikan laptopmu, bikin malu kayak gitu. Kenapa sampai dipasang karet? Untuk apa? Kayak gini kan bisa merusak kamu dengan ini. Itu kamu congkeli. Tadi tuh udah gimana? Udah bisa. Jam berapa sudah? Lihat dong di handphone. Udah. Oke. Boleh dikumpul? Ayo dikumpul, punya temannya, satu mengantar ke depan. Jangan lupa nama, kelas, dan tanggal. Ada yang belum dikumpul? Ayo, kalian sudah ngumpul semua di sebelah sana? Waduh,
Sini nak, sini. Kenapa ini? Cepat, kumpul aja. Kumpul aja nak. Sudah boleh duduk di tempatnya masing-masing. Sudah, silahkan duduk di tempat masing-masing. Di situ aja kamu nak. Kalau enggak di belakang situ nah. Ya, ya, ya di sini aja nggak apa-apa. Sudah. Gimana pembelajaran kita hari ini? Gimana? Seru? Gimana? Menyenangkan? Menyenangkan? Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Apa yang kalian pelajari hari ini tadi? Yang kami pelajari hari ini adalah organ-organ pencernaan manusia, fungsi dari organ, dan perbedaan. Iya, yaitu apa? Apa yang kalian pelajari? Coba diulangi. Manusia, fungsi dari organ. Apa yang paling kalian sukai dalam pelajaran hari ini? Oh, kamu jadi tahu organ-organ pencernaan. Apalagi? Saya juga mengetahui fungsi dari organ-organ pencernaan. Iya. Apa yang belum kalian ketahui dari pembelajaran hari ini? Apa sudah jelas? Sudah jelas? Sudah jelas? Sudah jelas ya? Organ-organ pencernaan, kemudian fungsi dari organ pencernaan, dan organ pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Sekarang sebelum Ibu tutup pelajarannya, untuk minggu depan atau pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari yaitu bagaimana proses makanan itu dicerna. Ya, saya rasa untuk materi kita hari ini sudah bisa dipahami ya. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Silakan Tasya pimpin doa kita hari ini. Marilah teman-teman dan ibu guru, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk semua yang kami telah mengetahui tentang pencernaan organ dari tubuh manusia dan juga fungsi. Dan juga kami dapat menjelaskan tentang sistem organ pencernaan dalam tubuh manusia. Amin. Terima kasih. Silakan dipelajari ya. Di rumah diulang kembali. Dan saya ucapkan selamat pagi semuanya. Iya, terima kasih.